Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya yang dimanapun berada, yang mungkin lagi ada di lokasi kerja tentunya buat teman-teman saya semuanya yang lagi di lokasi, yang lebarannya itu bareng teman-teman bukan bareng keluarga. Nah, pasti kerinduan itu akan selalu menyelimuti perasaan kalian. Hm, Gimana rasanya kan? Jauh dari keluarga, terus kalian lebaran di kampung orang. Itu juga yang pernah saya rasakan nih teman-teman ya. Tapi berjalannya waktu itu menjadi hal yang biasa karena ya namanya tanggung jawab sebuah pekerjaan yang memungkinkan juga kita tidak akan bisa pulang gitu karena kita juga waktunya ada tersendiri untuk bisa pulang alias cuti. Nah, ketika belum waktu itu dapat, berarti kita harus menikmati masa-masa hari berbahagia itu di area kerja. Dan kebetulan Idul Adha di tanggal 17 Juni 2024 di hari Senin ya, hari ini. Kemudian tepatnya juga di tanggal 10 Zulhijjah 400 maksud saya 1445 Hijriah itu juga disertai dengan pemotongan hewan kurban ya setelah sholat Id. Nah, biasanya ini kalau kita nih khusus yang di sini yang di Sorowako ini kan kebetulan teman-teman kita banyak di sini nih. Teman-teman yang ada di sini juga rumahnya di sini gitu kan. Jadi pada saat setelah sholat id itu sudah pasti harga kontan nggak pakai tawar menawar, pasti kita diundang untuk makan. Nah, di video kali ini saya akan nunjukin satu vlog tentang kegiatan kita hari ini dari pagi sampai sore itu full undangan, asik. Undangannya cuma dua tapi makanannya banyak gitu kan, bahkan ada yang sampai ngantar ke mes. Wah, asli tegang leher bos, jangan terlalu banyak makan, hati-hati yang punya kolesterol tinggi, kontrol. Memang makan daging tuh enak, tapi kalau berlebihan itu juga nggak bagus. Ada kalanya kalau lebih kasih ke temannya atau kirim ke tetangganya. Ya, seperti kami ini, mungkin kebanyakan di rumah ya panggil lah orang mes, ya kan, khususnya teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kita tuh sholat id di Sorowako di lapangan yang kalau dibilang memang sudah dua kali kita sholat id di situ, Idul Fitri dan Idul Adha. Kebetulan nih, ya hari ini kita baru saja selesai, kemudian diundang sana sini ya capek juga perut ini ya ngatur olah makanan yang enak-enak gitu. Pokoknya seru banget lah sama teman-teman yang ada di sini. Oke teman-teman, daripada lama kelamaan intermezzonya, nih kita nonton aja videonya apa yang terjadi dalam vlog ini. Biasa seperti apa vlognya, yuk kita nonton vlog berikut ini. Ini dia. Biasa di sini tuh ada saya, kemudian ada Aulia, driver ada Edi, ada Izam juga, ada Arifudin. Jadi kami berlima, satu LV. Jadi LV cukup 5 orang, gitu kan. Oke, kita langsung aja nonton videonya. Kita putar dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. bosku sama teman-teman semua ini. Ada Pak Haji di belakang. Kalau sebelah dosa dia ada bawet aja. Tapi gak apa-apa, kita kasih masuk ya kan. Ada Haji Edi. Dari bumi. Itu Alhamdulillah, sombong. Masya Allah. Ya kan? Nah, kita nih sekarang mau ke lapangan apa namanya kalau dia? Persesos, Pak. Hah? Persesos. Parsesos. Sesos. Ini sudah kedua kalinya kita sholat di sini ya. Pertama sholat Idul Fitri. Arif cuti Rip, hari itu Rip? Adakah? Ada. Oh ada. Sekarang Idul Adha. Nanti habis sholat Idul Adha itu kita mau pergi ke rumahnya Pak Yayat katanya. Nah, ke rumahnya Pak Yayat guys. Ke rumahnya Pak Yayat itu salah satu langganan kita, leader dari teman-teman yang ada di workshop. Waduh, salah satu tim, leader dari salah satu tim yang ada di Sorowako. Dan memang beliau ini sangat rajin mengundang, alhamdulillahnya gitu, on time. Jadi kan kebetulan rumahnya itu dekat dengan lapangan sholat ya. Jadi ketika habis sholat itu kita langsung mengarah ke rumahnya. First time pokoknya, pertama kali. Mungkin keluarganya belum datang, kita udah datang keluar nih. Luar biasa banget ya. Itu luar biasa pokoknya. Yuk kita lanjut guys. Yang terdekat dulu. Kita diundang kemarin pas sore-sore saya telepon disuruh ke rumahnya kan. Dia kan buat status toh.
kayak ada bumbu-bumbu gitu kan. Tanda-tanda ini ya kan. Kita Sudah penuh parkiran. Tanda-tanda. Kalau dia tuh buat status tentang bumbu-bumbu, itu berarti tanda-tanda buat kita pasti siap-siap untuk makan enak lagi gitu kan. Nah, itu sih pokoknya. Jadi kemarin tuh langsung nelpon gitu kan. Ya, besok langsung datang ya ke rumah. Habis sholat, oh siap bapakku. kode-kode ya, alhamdulillah. Parkir di anu ada kah pinggir-pinggiran gitu ya? Itu ya di pinggir jalan, lebih bagus jalan itu, dekat. Sini belakang sini. Mana ada dekat lapangannya di sana, Bos? Dekat itu. Dah macet itu. Iyo. Sopirku banu betul manja betul. Iya. Iya. Manja Di betul. sana betul kok. Yuk ah. Yang banyak-banyak. Yang banyak-banyak ya kan. Persiapan kita bawa apa, Rip? Bawa terpal. Terpal. Nah, jadi kita parkir tuh di daerah yang agak lumayan jauh dari lapangan gitu kan. Karena kebetulan area parkir yang dekat-dekat lapangan tuh udah pada full. Jadi salah satu tips adalah pada saat kita mau sholat di lapangan, kita harus siapkan memang terpal, minimal ada karpet, sejadah. Karena nggak semua fasilitas yang dikasih oleh panitia itu mencukupi. Jadi kita punya alternatif lain, membuat atau membawa salah satu tempat alas untuk sholat. Ini salah satu tips ya. Jangan cuma kosongan gitu datang, harus bawa minimal ada alas lah. Ya setidaknya ada sejadah. Karena kita nggak tahu tuh namanya hari itu ya, apalagi hari itu kan cuaca gitu kan. Cuacanya mendung gitu kan. Cuacanya mendung, mau hujan. Waduh, karena kebetulan curah hujan di Sorowako ini lumayan agak tinggi juga sih beberapa hari ini. Dan pada saat kita sholat Idul Adha itu agak-agak lumayan gimana ya rasanya. Ini takutnya nanti hujan gitu kan. Waduh, mana kehujanan lagi gitu kan. Makanya kita juga ya bawa alas karena lapangannya masih basah begitu. Oke, kita lanjut guys nonton videonya. Masa jada di aja Jipalopo. Jipalopo. Haji Palopo sana Haji Kalimantan dia. Haji Jawa. Haji Jawa. Oh. Haji Bone. Asik. Si ganteng nih, si ganteng. Kita akan jalan ke sana, bosku ya. Minal aidin wal faizin. Ya kah? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf Asik. lahir dan batin. Ini Haji Kolaka ini. Haji Kolaka ini. Alhamdulillah. Gua Belum itu bos, lanjut, tapi gue. dapat soal. Iya. Nah, rame nih bos. Haji Kolaka. Haji Butun. Haji Butun sana Haji Butun. Halo guys. Haji Butun. Jadi kita itu datang sebenarnya udah sholatnya udah mulai sebenarnya 1 rakaat tapi belum ruku ya, masih bacaan masih bacaan sholat gitu ya. Padahal biasanya tuh kalau sholat Idul Fitri kemarin tuh itu agak lambat gitu loh, tapi kok kenapa tiba-tiba ini sudah mulai sholat gitu kan. Nah ini yang menjadi pertanyaannya gitu ya, kenapa gitu bisa seperti itu. Wah, aneh juga kita ini datang-datang sudah langsung mulai sholatnya. Aduh, alhamdulillah sih ya, dapat 1 rakaat terakhir itu dapat kita, karena memang jaraknya dari area parkir sampai tempat sholat itu cukup lumayan jauh ya, ada mungkin sekitar 150 meter kalau nggak salah, atau 100 meter lah seperti itu kalau nggak salah, seperti itu sih hitungan saya sih, prediksi saya seperti itu. Tapi ya bagaimana lagi ya, itu sudah menjadi resiko. Dan kebetulan di Idul Adha ini memang kayak nggak ada sambutan, kayaknya sih gitu ya, nggak ada sambutan mungkin ya, mungkin gitu. Jadi pas kita datang tuh sudah mulai orang sholatnya gitu kan, bingung juga kita, tapi nggak apa-apa guys, kita tuh langsung rame ya jalan ke sini tuh. Wah, rame sekali kita. Jadi di sini tuh lambat dikit, parkiran penuh. Ya, di masih banyak di parkir kosong di. Nah itu sudah mulai tuh, sudah berkumandang tuh sholatnya tuh. Bacaan ayatnya tuh sudah mulai. Jalannya gimana, Dik? Gini loh. Mana jalannya?
Jangan songong. Jalannya gimana jalannya? Jalannya Aji mana? Jibone. Sampai lagi. Gimana jalannya Aji Jibone? Gimana? Udah. Aduh. Iya. Jadi biasa kita tuh kalau di jalan itu ada candaan-candaan dikit lah ya kan. Candaan-candaan yang kalau dibilang sifatnya sih ya asik lah ya kan. Ya biasa, namanya juga hidup ya. Harus punya sedikit bervariasi gitu namanya di jalan, kita harus punya ciri khas berbeda gitu ya. Candaannya sih banyak. Ya nggak garing-garing amat sih, guys. Nggak garing-garing amat. Tapi ya itulah namanya candaan ya kan. Mau dia apa gitu kan. Kadang-kadang kita juga perlu sedikit hiburan gitu ya kan. Lagi di jalan tuh harus ada yang buat kita happy gitu ya. Oke. Di sini sebenarnya sudah Pukul 18:03. waktu sholat sudah mulai ya kan, di sini tuh udah terjadi gitu kan. Nah di sini ini udah pada bubar. Ada juga yang lagi khutbah nih, padahal lagi khutbah. Semua udah turun hujan di situ, udah turun hujan gitu kan. Ini masih khutbah, tapi hujannya udah datang gitu, mulai gerimis. Makanya agak panik kita. Agak panik dan khutbahnya tuh dipercepat gitu loh. Jadi sambil menikmati suasana, menikmati semuanya yang ada di situ ya kan. Ya, begitulah. Banyak orang-orang yang datang dengan keluarganya, ada juga yang sendiri, ada juga dengan yang mungkin adik kakaknya gitu kan. Ini hujan sudah panik gitu kan, mulai turun gerimis gitu. Jadi sebagian dari jemaah tuh udah mulai mempersiapkan diri untuk membubarkan diri. Dan kebetulan alhamdulillah khutbahnya juga tidak terlalu lama gitu kan. Dan alhamdulillah khutbahnya itu selesai sebelum hujan turun, dan hujannya juga nggak jadi turun gitu guys, malah cerah gitu kan. Kalau itu teman-teman tuh udah pada panik juga nih, waduh siap-siap semua nih kita mau kehujanan nih. Tapi alhamdulillah sudah selesai sholatnya, khutbahnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ini di sini kita nonton aktivitas masyarakat sekitar yang sedang pulang gitu kan ke rumahnya, panitia, ada yang potong hewan kurban, semuanya gitu kan. Bisa kita lihat nih antusias mereka bersama keluarga. Ramenya sih hampir sama dengan Idul Fitri kemarin gitu. Cuma kemarin Idul Fitri itu kan saya berada di dalam. Kalau tadi kan saya berada di luar sholatnya, maksudnya di luar lapangan. Karena kita nggak nyempet datang ke dalam ruang tempat kumpulnya itu karena waktu gitu kan. Ditambah memang hari itu kan habis sering hujan jadi becek. Jadi kita tuh pilih-pilih tempat yang bisa dibilang agak-agak kering lah begitu. Nih, jadi mereka sudah pada pulang gitu kan. Saya nggak kenal semua ini orang-orangnya. Mungkin kalau yang nonton video ini mungkin kalau dia di situ nonton gitu kan kelihatan tuh. Ini ada yang berfoto sama keluarganya gitu kan. Asik. Nah, asik. Nah, di sini guys. Nah, ini sudah mau pulangan kita nih. Udah mau pulangan gitu kan. Jadi biasa kita kalau mau pulangan ada foto-foto dikit untuk momen baru kita pulang. Dan pulangnya kemana? Kita langsung ke rumahnya Bapak Yayat pemirsa. Kita langsung ke rumahnya Bapak Yayat, kita pulang di sini ke rumahnya Bapak Yayat kita pulang. Kenapa? Sambil menikmati masakan yang enak itu pokoknya ya.
Oke, kita nonton lagi videonya guys. Kelanjutannya ya. Kita nonton video kelanjutannya. Ya. Ini Izam nih. Izam sedang menikmati. Belum ku coba ayamnya. Edi dankot, apa dankot kah? Makanan yang dibuat Pak Yayat itu ada dankot, ada ketupat, ada burasa. Kari, nama ki Pak. Nama ki. Pokoknya nggak pernah absen bos kalau Bapak Yayat. Campur sama dankot. Setengah, sedikit aja. Kamu ambil piring lagi. Di sini Arif dimarahin sama Pak Yayat nih. Karena konsep makanannya salah. Masa dankot pakai kuah gitu kan? Harusnya nggak pakai kuah. Kuah itu yang kayak apa namanya yang selain dankot. Dankot kayak mirip-mirip rica-rica, cuma istilah masakan di situ dankot ya. Mirip-mirip sih, cuma agak berbeda rempahnya. Jadi Arif ini makan dankot pakai kuah, konsepnya itu kan keliru. Bukannya rumahnya pejabat ini. Diomelin dia. Rumah pejabat. Kamu gimana? Jadi dari menikmati jadi harga. Saya juga nggak tinggal diam tuh, nikmati pokoknya. Hampir pulang sekelakaan. Pokoknya nikmatin terus guys. Makanan tuh selagi diundang gitu kan. Waduh, luar biasa, nikmat banget gitu kan. Lawan gue bilang ini pakai kari tuh. Konsepnya salah kalian itu. Iya, Dankot itu bukan kuah. bukan kuah, dia kering memang. Bukan kuping ini namanya. Guys, kita makan dulu. Alhamdulillahnya saya menikmati semua masakannya Pak Yayat. Cuma satu yang saya nikmatin, kuehnya. Ya, saya kekenyangan juga sih, tapi semuanya saya nikmatin, saya makan gitu kan. Wah, nikmat kok, gratis ya. Alhamdulillah, rezeki anak soleh gitu. Jadi yang datangan anak soleh ini, amin. Itu istrinya Bapak Yayat. Masya Allah pokoknya. Kalau kita datang gitu, wah, udah kayak keluarga lah. Jadi namanya kita perantauan gitu kan, Dari pagi kerja jauh dari keluarga, itu kalau diundang bahagia banget, senang gitu. Jadi ada keluarga baru gitu kan. Dalam perantauan itu selalu saya rasakan, selalu saya temukan bahwasanya keluarga ketika kita bekerja itu akan ada keluarga baru yang kita rasakan. Jadi seperti misalkan Bapak Yayat mengundang kita makan, ketika habis sholat kita lebih duluan datang gitu daripada keluarganya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang beliau luar biasa banget buat kita. Jadi sudah kayak bukan orang lain, sudah kayak keluarga gitu. Pokoknya kalau kita datang, Bapak Yayat, istrinya itu Masya Allah, waduh, kita tuh disuguhkan, dihidangkan makan-makanan yang beliau masak. Bahkan sampai dia harus kayak ngasih daging gitu kan, prioritaskan ke mes gitu kan, ke kita, karena dia tahu bahwasannya kita makan itu kadang-kadang Indomie telur gitu kan. Jadi pada saat makanan yang enak-enak tuh beliau langsung panggil kita, luar biasa. Ada YouTubers di sini Bapak. Ada YouTuber. Ada YouTube. Ibu itu kebetulan dia lihat ada kamera di dekat tempat air minum. Sebenarnya ibu itu mau ngambil air minum ibunya. Jadi dia lihat nggak jadi. Tadi kita video cewek-cewek terus di video, berlaki semua di video. Kerasnya lagi nyaring di berapa. Orang waktu lihat. Ada cewek di situ tuh dia rekamnya. Jadi satu hal yang kadang-kadang buat saya itu agak
nggak nyaman sama si Edi ini. Edi kan ini orangnya ngomongnya keras lantang gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak tahu perasaan kita, nggak tahu situasi keadaan. Aduh, perasaan lagi. Maksudnya momen mood kita ini lagi enak nge-video gitu kan, nyeletuk di belakang. Cewek, cewek, cewek. Aduh, itu yang kadang-kadang buat saya Edi, bisa nggak diam, nggak usah ngomongin cewek gitu ya kan. Ini kita fokus lagi ngonten, ngambil gambar, view yang bagus gitu. Nggak mandang siapa yang kita mau ambil cewek atau bukan gitu ya kan. Ah, itulah si Edi. Uniknya si Edi yang kayak gitu bosku ya. Pokoknya luar biasa banget. Nah, ini bosku ya. Jadi setelah dari sini itu, dari rumahnya Pak Yayat, kita beranjak pulang ke mes. Nah, pulang ke mes itu sebenarnya ada panggilan lagi jam 10. Kita pulang dari rumah Pak Yayat itu sekitar jam 9 atau sekitar jam 9 kurang lah. Kita diundang ke sana, pulang dari sana. Nanti jam 10 tuh kita diundang lagi ke rumah Bapak Dahlan, salah satu project manager yang ada di Delani Tire. Nah, jadi kita pulang istirahat dulu, kan kekenyangan tuh, ya kan. Ada yang ngantuk lah. Apalagi kan habis makan lemak-lemak ya. Jadi kebetulan di mes ini ada fasilitas untuk fitness. Ya, lumayan sih, nggak mewah-mewah banget, tapi ya cukup lah buat membakar kalori yang ada dalam tubuh, membakar lemak-lemak jahat gitu ya. Ya alhamdulillah perusahaan kasih fasilitas untuk fitness kita gitu kan. Pokoknya kita terhibur lah. Alhamdulillah kita dibuat untuk bisa hidup sehat. Habis makan lemak kita bakar dengan gerakan fitness yang disertai dengan alat-alat yang menunjang pokoknya. Alhamdulillah banget. Oke, bosku. Mungkin reaction the part 1 atau bagian pertama ini cukup sampai di sini aja. Nanti kita akan sambung di part kedua. Seperti apa session di mana kita harus menuju ke rumahnya Bapak Dahlan. Kemudian bagaimana di sana kondisinya, keadaannya, wah, ceritanya seperti apa, keseruannya, ya. Itu nanti kita akan lanjut di bagian season 2. Saya Andika Putra Perantau, terima kasih sudah menonton di reaction video untuk Idul Adha Momen di part 1 ini. Jangan kemana-mana, nanti kita nonton lagi di part kedua. Bersama saya Andika Putra Perantau dari set Sorowako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.